Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mengungkap kebenaran berharga yang terkandung di dalam firman. Dan semoga kami bisa bersaksi demi nama Engkau. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang berharga, Yesus Kristus. Amin. Renungan firman Tuhan saat hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan kita. Keterlibatan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita memiliki tujuan utopi, yaitu untuk kebaikan kita dan kemuliaan baginya. Makna melangkah bersama Tuhan. Apa makna melangkah bersama-sama dengan Tuhan? Pertama, melangkah bersama Tuhan artinya kita seirama dengan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mengasihi Tuhan harus dibuktikan dengan ketaatan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Jika kita mau melangkah bersama Tuhan, kita juga harus setia melakukan semua kehendak-Nya, termasuk menolong sesama yang membutuhkan. Bukan hanya melayani dengan perkataan rohani saja, tetapi kita juga harus mewujudkannya dalam perbuatan. Egoisme harus kita buang. Kita tidak akan dapat berjalan melekat dengan Bapa jika kita tidak memprioritaskan hidup kita bagi Tuhan dan sesama. Berkomitmenlah melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh, bukan menuruti kehendak diri sendiri. Kedua, melangkah bersama Tuhan, artinya senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan sangat senang bila kita memiliki penyerahan diri penuh kepadanya, sehingga Ia dapat menuntun kita kepada kehendak dan rencananya. Saat memimpin bangsa Israel, Musa meminta tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini," adalah bukti penyerahan diri Musa kepada pimpinan Tuhan. Tuhan pun menjanjikan suatu rencana yang sempurna, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Keluaran 33 ayat 14. Selain berjanji untuk membimbing dan menyertai, Tuhan juga menjanjikan suatu ketenteraman. Tidak mudah menemukan orang yang punya penyerahan total kepada Tuhan seperti Musa ini. Terlebih-lebih di masa seperti sekarang ini, di mana teknologi semakin canggih, yang membuat orang cenderung mengandalkan kemampuan, kepintaran, kehebatan dan kekuatan sendiri. Karena merasa bisa mengatasi persoalan sendiri, orang tidak lagi membutuhkan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang menempuh jalannya sendiri tanpa mau melibatkan Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12, dan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Banyak orang memilih untuk menempuh jalannya sendiri daripada tunduk pada pimpinan Tuhan, karena dirasa bahwa jalan yang Tuhan tunjukkan, kemana Tuhan membawa kita, tidak seperti yang kita harapkan. Memang, hidup dalam penyertaan Tuhan tidak berarti kemudian kita akan terbebas dari masalah dan kesulitan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi agar supaya kita makin mendekat kepadanya dan hidup mengandalkan Dia sepenuhnya. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, karena tangan-Nya akan tetap senantiasa menjaga dan melindungi, tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi saat ini.
Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti hidup kita tidak mengalami masalah, karena dengan masalah Tuhan ingin mengajarkan kita untuk menjadi lebih dewasa dalam hidup. Dan dengan masalah kita dapat tetap berteriak kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia akan tetap menyertai hidup kita sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami agungkan buat Engkau Tuhan Yesus yang telah memberikan kami kehidupan dan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami boleh berterima kasih karena sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.